Pernah kepikiran nggak sih apa yang ada di balik makanan yang kita santap setiap hari? Di balik sepotong daging ayam atau sebutir telur, ternyata ada cerita sains yang luar biasa loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana dunia genetika yang nggak kelihatan mata itu ternyata punya peran besar dalam membentuk hewan-hewan ternak yang jadi sumber pangan kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang dihadapi oleh dunia pertanian di mana-mana. Populasi manusia makin banyak, artinya kita butuh lebih banyak makanan. Kita harus lebih pintar dalam beternak, tapi gimana caranya? Apa cukup dengan pakan yang lebih bagus atau kandang yang lebih modern? Ternyata jawabannya itu tersembunyi jauh lebih dalam, sampai ke tingkat sel. Yap, bener banget. Jawabannya ada di cetak biru kehidupan itu sendiri, DNA. Inilah kunci buat membuka potensi maksimal dari hewan ternak. Dan para ilmuwan udah bekerja puluhan tahun untuk memahami dan, ya, memanfaatkan kekuatan ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Biar kita ngerti gimana gen berperan, ada satu konsep penting yang harus kita pegang. Namanya heritabilitas. Anggap aja ini versi ilmiah dari perdebatan klasik, bawaan lahir atau hasil didikan, atau nature versus nurture. Jadi, apa sih sebenarnya heritabilitas itu? Gampangnya gini, heritabilitas itu sebuah angka yang nunjukin seberapa besar sebuah sifat, contohnya cepat tidaknya ayam jadi besar, dipengaruhi oleh gen dari orang tuanya, dibandingin sama pengaruh lingkungan kayak pakan yang dimakan atau cuaca di kandangnya. Nah, disinilah bagian serunya. Kalau sebuah sifat punya nilai heritabilitas tinggi, katakanlah di atas 0,5, itu artinya genetik pegang kendali penuh. Ini kabar bagus banget buat peternak. Artinya dengan milih hewan-hewan terbaik buat jadi induk, mereka bisa dengan cepat mencetak generasi berikutnya yang lebih unggul. Sebaliknya, kalau nilainya rendah di bawah 0,2, berarti lingkungan yang lebih dominan. Nah, kalau kasusnya begini, strateginya berubah. Fokusnya jadi gimana caranya memperbaiki kondisi lingkungan. Kasih pakan yang lebih top atau bikin kandangnya lebih nyaman. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang kita lihat gimana prakteknya di dunia nyata. Kita bakal intip sebuah penelitian langsung dari Indonesia yang ngukur heritabilitas bobot badan pada ayam kampung. Bagan ini mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi anggap aja ini kayak resep masakan versi ilmiah. Ini nunjukin langkah demi langkah yang sistematis yang diambil para peneliti untuk melacak gimana sebuah sifat diwariskan dari induk ke anak-anaknya. Jadi ini bukan kira-kira, ini sains yang terukur. Jadi begini prosesnya. Peneliti memulai dengan 4 ayam jantan dan 20 ayam betina. Terus, telur-telurnya dikumpulin, dan setiap telur dikasih label biar ketahuan induknya yang mana. Begitu menetas, ada 95 anak ayam nih. Semuanya dibesarkan dalam kondisi yang sama persis. Tujuannya, biar faktor lingkungannya adil buat semua. Lalu, setiap minggu, satu persatu anak ayam ini ditimbang. Teliti banget kan? Terus, buat apa sih repot-repot begini? Tujuannya cuma satu, untuk memisahkan faktor genetik. Dengan menjaga lingkungan tetap sama untuk semua ayam, maka setiap perbedaan bobot badan di antara mereka bisa kita yakini sebagian besar disebabkan oleh gen yang mereka warisi dari induknya. Dan setelah semua pengukuran dan analisis statistik yang rumit itu, para peneliti akhirnya menemukan angka saktinya. Untuk bobot badan di minggu ketiga, nilai heritabilitas yang diturunkan dari pejantannya adalah 0,57. Jadi apa artinya angka ini? 0,57 itu termasuk tinggi loh. Seperti yang dijelasin di kutipan ini tuh kayak lampu hijau buat para peternak. Artinya, sifat cepat besar pada ayam ini sangat dipengaruhi gen dan gampang diwariskan. Jadi, memilih ayam yang pertumbuhannya paling oke buat jadi induk adalah strategi yang paling jitu. Oke, jadi prinsip ini manjur di eksperimen ayam yang terkontrol. Tapi, gimana cara terapinnya di skala yang jauh lebih besar dan lebih kompleks? Misalnya keribuan sapi yang tersebar di banyak peternakan. Nah, ini tantangannya beda lagi. Kita kan nggak bisa bawa semua sapi ke dalam laboratorium. Peternak di lapangan itu butuh alat yang praktis yang bisa bantu mereka ngambil keputusan soal indukan mana yang harus dipilih. Disinilah alat canggih bernama nilai pemuliaan atau EBV masuk. Anggap saja ini semacam rapor genetik untuk setiap hewan. Dengan menganalisis data performa si hewan plus data dari kerabat-kerabatnya, ilmuwan bisa ngasih skor. Jadi, data genetik yang rumit itu disederhanakan jadi satu angka. Gampang kan? Peternak tinggal lihat angkanya buat nentuin peringkat ternaknya. Yuk, kita lihat contohnya lagi dari Indonesia. Kali ini dari sebuah program di Bojonegoro. Para peneliti mengumpulkan data dari 190 sapi peranakan ongole. Tujuannya, yaitu tadi, menghitung nilai pemuliaan untuk setiap sapi dan menemukan mana sapi yang jadi superstar genetik di kawanan itu.
Dan tabel ini nunjukin betapa praktisnya nilai pemuliaan. Coba deh, lihat sapi yang namanya Katin 2, Minto 1, dan Mojo 1. Mereka semua punya skor yang tinggi dan identik, 5,71, nempatin mereka di peringkat teratas. Sekarang, kita bandingkan sama Surip 1, skornya cuma 0,10, jauh di bawah ada di peringkat 53. Kalau Anda peternaknya, pilihannya jadi gampang banget kan? Udah pasti Anda bakal memprioritaskan keturunan dari si Katin 2, bukan si Surip 1. Oke, kita udah bahas heritabilitas pada ayam dan nilai pemuliaan pada sapi. Sekarang mari kita tarik kesimpulannya dan kita pahami kenapa sih sains ini penting banget buat kita semua. Jadi apa intinya? Pertama, heritabilitas itu kayak kompas, nunjukin kita apakah sifat ternak itu dikendalikan gen atau lingkungan. Kedua, kalau gen yang dominan, maka pemuliaan selektif adalah jalan ninjanya. Ketiga, alat-alat seperti nilai pemuliaan, EBV, itu ngebantu peternak buat nggak asal pilih, tapi berdasarkan data. Dan semua ini ujung-ujungnya ke satu tujuan mulia, produksi pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk memberi makan kita semua. Jadi, lain kali pas Anda lagi belanja atau lagi mau makan, coba deh berhenti sejenak. Ingat, produk-produk yang kita nikmati setiap hari itu adalah buah dari ilmu pengetahuan yang panjang dan canggih. Perpaduan antara pemahaman genetika yang dalam dan kerja keras para peternak dari generasi ke generasi. Semuanya bekerja sama, cuma untuk mengisi piring kita.